Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dondas. Kali ini teman-teman saya ingin berbagi tips bagaimana caranya menghitung kebutuhan daya listrik rumah tangga kita sebelum kita membangun sebuah PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini PLTS yang akan kita bangun tujuannya adalah untuk menghemat tagihan listrik yang kita bayarkan setiap bulannya kepada PLN. Jadi PLTS ini bukan untuk sebagai pengganti PLN ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti PLN itu dengan PLTS itu bisa dibilang eh, bukannya nggak mungkin, tapi biayanya sangat besar sekali. Jadi paling tidak di sini kita ada target untuk melakukan penghematan berapa persen, dan juga eh, dari penghematan itu peralatan PLTS kita juga tidak terlalu bekerja terlalu berat. Seperti itu. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan? Perhitungannya, oke. Kita akan mulai ya. Baiklah teman-teman, di sini saya punya perhitungan punya saya sendiri ya. Jadi tagihan saya ini 1.500.000 per bulan. Saya beli token kira-kira segitu ya, habis 1.500.000. Jadi 1.500.000 ini kita bagi dengan TDL tarif dasar listrik yang saya punya yaitu 1444 ya. Itu jadinya dapat di 1038 kWh per bulan yang saya habiskan. Itu kalau kita bagi 30 hari pemakaian itu seharinya kita pakai 34,6 kWh. Nah, 34,6 kWh ini per hari kita bagi 24 jam sama dengan 1442 watt per jam atau 1,4 kWh. Jadi kalau kita mau menghitung berapa solar panel yang kita butuhkan, kita tinggal bagi 1416 kWh kita bagi 450 watt solar panel. Itu kita dapatkan hasilnya adalah 3,20 atau 4 panel surya dengan daya 450 WP atau watt peak. Jadi watt peak itu adalah daya maksimal yang dihasilkan oleh sebuah PV ya atau solar panel, kita sebutnya PV. Itu 450 daya maksimalnya. Nah, hasil solar panel yang didapat ini dikalikan minimal 2 kali kebutuhan per jam saya idealnya. Artinya saya harus punya daya 3000 minimal untuk mengcover penggunaan listrik rumah tangga saya selama siang hari, plus ditambah untuk mengisi daya baterai yang bisa saya gunakan ketika malam hari atau ketika PLN padam. Jadi sebagai alih fungsinya sebagai genset yang nggak ada suara, gensetnya silent, terus juga tidak menimbulkan polusi, nggak ada polusi udara, nggak mengeluarkan emisi, dan juga nggak berisik, nggak ada polusi, nggak ada polusi kuping, nggak ada polusi suara. Seperti itu om. Nah, baiklah teman-teman, ini perhitungan solar panel saya ya. Jadi kira-kira saya perlu 3.500 watt karena kebutuhan daya saya itu 1.400 watt itu per jam. Rata-rata dalam 1 jam dalam 1 kali 24 jam. Jadi saya perlu 8 solar panel 450 WP. Kemudian saya perlu instalasi hybrid H3, box panel berikut inverter, solar charging controller, ATS LVD. ATS ini automatic switch transfer, sama LVD ini untuk mengcut daya baterai ketika daya baterai sudah di bawah daya minimumnya supaya akinya tidak shock. Nah, ada solar charger controller atau SCC yang fungsinya adalah mengatur daya yang masuk dari PV kemudian didistribusikan untuk kebutuhan listrik rumah tangga dan juga sekaligus mengisi baterai. Nah, kemudian saya perlu baterai 48 volt supaya maksimal itu dengan kapasitas 100 ampere. Itu saya butuhkan 2 pieces, saya beli 2. Kemudian bracket untuk naruh di atas genteng, di atas atap. Kemudian kabel 54 meter. Itu in case ya, supaya jaga-jaga ya, kabel yang dibutuhkan segitu.
Oke, kali ini kita akan menghitung listrik yang dihasilkan per hari dari PLTS yang kita bangun nanti. Perhitungannya seperti ini. Jadi solar panel menghasilkan daya 450 watt dikali 8, itu sama dengan 3600 watt. 450 watt itu adalah per panel ya. Kita kali 8 jadinya 3600 watt. Nah, 3600 watt ini kita kalikan 4 jam waktu penyinaran matahari, yaitu pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Itu yang bisa dibilang waktu mataharinya penyinarannya maksimal. Itu didapat angka 18.000 watt. Nah, ini harus dikurangin lagi. Dikurangi waktu mendung itu 20% lah ya, kita ambil. Jadi 18.000 watt dikali 20% sama dengan 3.600 watt. Nah, dari situ kita bisa tahu listrik efektif yang kita bisa gunakan, yaitu dari penyinaran maksimal pukul 10 pagi sampai jam 1 siang, kita dapat listrik 18.000 watt. Itu kita kurangi 3.600 watt waktu mendung di antara 4 jam tersebut. Jadinya 14.400 watt yang kita dapat listrik per hari atau 14,4 kWh. Itu maksimal ya om-om ya. Berapa watt PLTS yang bisa digunakan untuk beban pada siang hari? Jadi kita akan mencari tahu, bukan tempe ya, mencari tahu ya. Itu berapa watt sih yang bisa kita pakai ketika matahari penyinarannya maksimal untuk beban rumah tangga. Jadi listrik PV yang dihasilkan tadi kan 3.600 watt ya dari 8 panel. Itu kita kurangi dulu teman-teman, 40% lah ya perhitungan saya untuk mengisi daya baterai. Artinya 3.600 watt itu dikurang 1.440, 40% tadi jadi 2.160 watt. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore listrik kita disuplai oleh PLTS kita sebesar 2160 watt. Nah, itu cukup banget untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita pada pagi hari sampai menjelang sore. Sedangkan daya yang 1440 tadi, di luar 2160, itu kemana Om Dondai? Itu nanti kita akan salurkan ke baterai, supaya kita bisa gunakan ketika setelah matahari terbenam, atau kita alih fungsikan sebagai genset bagi perumahan-perumahan yang sering mati lampu atau PLN ini sering padam ya. Berapa lama listrik yang dapat di backup oleh baterai jika baterai kita full 100%? Nah, beban malam saya itu kira-kira 1700 watt ya om-om ya. Itu dengan 2 AC nyala, kamar utama dengan kamar anak-anak. Nah, daya baterai yang saya punya ini 48 volt dikali 100 ampere dikali 2 pieces. Jadi dikaliin dulu 48 volt kali 100 itu dapatnya 4.800. Jadi untuk mengetahui berapa watt sih daya baterai yang bisa dikeluarkan, kaliin aja berapa volt dikali berapa dayanya, kapasitasnya 100 ampere. Jadi 48 volt dikali 100 ampere, 4.800 dikali 2 sama dengan 1.600 watt. Nah, dari 9.600 watt itu kita kurangi 40% nih om-om untuk diefisiensi baterai agar baterai itu awet dan tidak cepat soak. Hasilnya didapat 9.600 dikurang tadi 40% jadinya 3.840 watt. Kita bisa dapat 5.760 watt per hour, per jam. Dia bisa mengeluarkan maksimal daya baterai sudah dikurangi tadi 40% supaya baterainya tidak cepat soak. Nah, berapa lama kita bisa backup AC2 dan segala lampu-lampu malam itu ya, peralatan listrik saya ketika malam hari. Jadi 5.760 watt tadi itu dibagi dengan beban 1.700 watt ya. Itu kita bisa dapat 3,3 jam atau 3 jam 15 menit. Ini maksimal tergantung pemakaian. Nah, jadi penghematan dengan paket 3.500 watt ini
itu adalah total KWH PLTS per hari itu dibagi dengan KWH per hari PLN dikalikan 100. Jadi 14 kWh tadi kita sudah dapatkan 14 kWh listrik efektif per hari ya maksimal. Itu kita bagi 34 kWh yang kita gunakan setiap bulan dikalikan dengan 100 sama dengan 41% penghematan yang sudah saya hemat dari total biaya listrik selama 1 bulan. Kemudian kita akan menghitung simulasi BEP PLTS. Jadi PLTS ini kan tahan sampai 25 tahun ya diklaimnya. Nah, berapa sih biaya PLTS-nya? Di sini saya mengeluarkan biaya 67.700.000. Itu saya mendapatkan 14,4 kWh per hari maksimal ya umumnya. Dikali 30 hari sama dengan 432 kWh dikali 1444 tarif dasar listrik saya. Didapat hasilnya 623.000 per bulan. Nah, tinggal dibagi aja. Pengeluarannya 67.700.000 saya bagi dengan 623.000 maksimal penghematan saya selama 1 bulan. Itu sama dengan 108 dibagi 12 bulan sama dengan 9 tahun.